Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Ya, na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat atas berbagai karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kajian pagi hari ini, Alhamdulillah tidak terasa kita memasuki bulan Rajab yang sebentar lagi, insya Allah 2 bulan mendatang, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab, Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran tentang pentingnya bulan Rajab sebagai bulan yang Allah tetapkan sebagai salah satu bulan suci atau bulan haram. Pada kesempatan yang baik ini kita segarkan kembali ingatan kita berkaitan dengan perintah Allah yang khusus terkait dengan bulan haram, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan pengingat agar kita lebih mencegah diri dari berbuat kezaliman. Rajab adalah salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bulan haram, maknanya bulan suci. Allah Ta'ala berfirman, tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Allah ciptakan perputaran waktu di alam semesta ini, yakni di muka bumi, ada 12 bulan. Ya, 12 bulan. Dalam hitungan Masehi, 12 bulan dari Januari sampai Desember. Dalam hitungan Hijriah juga 12 bulan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ya. Beda antara tahun Samsiyah Masehi dengan tahun Hijriah, setiap tahunnya berbeda 11 hari. Lebih panjang tahun Masehi 11 hari dibanding tahun Hijriah. Allah memberikan pengaturan semacam ini. Di antaranya 4 bulan adalah bulan haram. 4 bulan di antaranya adalah bulan haram yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman dalam bulan yang 4 itu khususnya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya berbuat zalim itu dilarang setiap waktu. 12 bulan itu terus dilarang. Hanya Allah secara khusus menetapkan
Jangan kamu berbuat kezaliman dalam 4 bulan itu. Maknanya adalah bila orang berbuat kezaliman di bulan itu, di bulan yang 4, di antaranya bulan Rajab, yang hari ini insya Allah kita masuk pada hari yang keempat di bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan dosanya dan kebaikan khususnya kepada sesama, Allah lipat gandakan pahalanya. Khusus pada bulan yang 4 di antaranya bulan Rajab. Apa saja bulan yang 4 itu yang dimaksud dalam ayat tadi? Nabi SAW menjelaskan, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yakni bulan suci. Haram di sini maknanya suci. Seperti Masjidil Haram, itu masjid yang suci. Tanah haram adalah tanah yang suci. Haram bermakna suci. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan 1 bulan lainnya adalah bulan Rajab, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, saat ini kita memasuki tanggal keempat dari bulan Rajab. 4 bulan itu adalah Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu yang dimaksud dalam ayat surat At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqaidah, bulan Dzulhijjah, dan Muharram. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan suci. Yang 4 bulan tadi, yaitu Rajab diantaranya. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu, binatang qalaid. Jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Nah, ini penjelasan berkaitan dengan larangan mengganggu atau berbuat kezaliman di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab yang sedang kita masuki pada hari-hari ini. Dalam ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah 194, Allah pun berfirman, Asy-syahrul haramu bis-syahril haram, wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, bulan haram dengan bulan haram, dan padanya ada sesuatu yang patut dihormati. Akan tetapi di dalamnya tetap berlaku hukum qisas. Ya, tadi dalam ayat sebelumnya disebutkan jangan berlaku zalim, khususnya kezaliman pada sesama. Tetapi bila ada orang berlaku zalim kepada kita, maka Allah tetapkan tetap berlaku qisas. Jadi semisal dalam surat An-Nisa ayat 148, di mana pernah kita bahas bahwa apabila seseorang mencaci kita, ya, mencaci dengan kata-kata yang cacian, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita mengkisosnya. Kalau orang mencaci, semisal caciannya dengan ungkapan kurang ajar kamu misalnya, maka kita boleh membalas dengan cacian yang semisal itu. Jadi kalau kita dicaci kurang ajar kamu, kita tidak berdosa. Kalau kita membalas, lu juga kurang ajar. Nah, itu qisas namanya, membalas sesuai dengan apa yang dilakukan dari kezaliman tadi.
Maka di bulan haram kita tidak boleh berbuat zalim, tapi bila kita hanya mengkisos, membalas kezaliman orang lain, tetap berlaku, yakni dibolehkan. Ayatnya jelas, bulan haram dengan bulan haram padanya ada sesuatu yang patut dihormati, jangan berbuat zalim di dalamnya, akan tetapi di dalamnya tetap berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, yakni berbuat zalim kepadamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya, yakni dengan kezalimannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah beserta orang-orang bertakwa. Jadi membalas kezaliman dikecualikan, yakni tetap dibolehkan di bulan haram, yakni di bulan Rajab ini diantaranya. Mengapa bulan haram ini disebut bulan haram? Al-Qadi, seorang ulama besar Abu Ya'la mengatakan, dinamakan bulan haram karena dua makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai bentuk kezaliman, khususnya pada sesama. Ya, diharamkan berbagai bentuk kezaliman, terutama pada sesama, kezaliman pada orang lain. Dan makna yang kedua, pada bulan tersebut, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain. Karena mulianya bulan itu. Demikian pula, pada bulan itu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, yakni memenuhi perintah Allah, khususnya kebaikan pada sesama. Jadi kezaliman hendaklah diupayakan untuk tidak dikerjakan, khususnya di bulan Rajab, khususnya di bulan haram, di antaranya bulan Rajab ini, karena dosanya dilipat gandakan. Dan juga yang kedua, kebaikan kita pada sesama juga dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya di bulan Rajab. Ini penjelasan Al-Qadi Abu Ya'la. Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi, mengatakan, Allah menghususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan kezaliman pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar. Dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Sebagaimana berbuat zalim di dalam Masjidil Haram lebih besar dosanya. Jadi di Masjidil Haram kalau orang misalnya memukul orang lain, dosanya lebih besar dibanding dia memukul orang lain di luar Masjidil Haram. Nah, inilah yang dijadikan ilustrasi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di bulan Rajab, orang yang memukul orang lain tanpa kesalahan, maka dosanya lebih besar dibanding dia memukul orang lain di luar bulan Rajab atau di luar bulan haram itu. Dalam surat Al-Had ayat 25 yang dijadikan sandaran oleh Imam Ibnu Abbas ini, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya, yakni dalam Masjidil Haram, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Allah ancam dengan dosa yang lebih besar bila dilakukan di dalam Masjidil Haram. Demikian juga Allah akan timpakan dosa yang lebih besar bila kejahatan, kezaliman itu dilakukan di bulan haram, di antaranya di bulan Rajab. Nah, itu berkaitan penjelasan terkait dengan ayat surat At-Taubah ayat ke-36. Saya akan ulang kembali ayat ini yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman dalam bulan yang 4 itu. Karena kezaliman di bulan yang 4 itu diantaranya bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kebaikan yang kita lakukan, khususnya kebaikan pada sesama di bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, itu berkaitan dengan perintah atau larangan berbuat kezaliman di bulan Rajab. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita akan dalami apa pengertian zalim. Makna zalim secara bahasa adalah meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim, lawannya adalah adil. Orang yang menempatkan sesuai dengan tempatnya. Secara umum, makna zalim yang kita kenal adalah satu perbuatan jahat atau berbuat aniaya, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri dan makhluk lainnya, termasuk kepada hewan. Menendang hewan, ya, padahal tidak ada hal yang perlu dia halau dari hewan tersebut. Maka itu bentuk kezaliman. Bisa kepada diri sendiri, menzalimi diri, bisa menzalimi orang, bahkan kepada hewan pun bisa masuk kategori kezaliman. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sikap kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jadi membiarkan orang dalam kesengsaraan itu juga masuk sikap kezaliman. Melakukan kemungkaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim ini. Yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada sesama. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, disebutkan perbuatan zalim atau kata-kata zalim lebih kurang 200 ayat. 200 ayat, artinya perulangan yang sangat banyak. Yakni Allah ingin memberi garis bawah berkaitan dengan kezaliman ini. Menjelaskannya lebih rinci. Ada 200 ayat menjelaskan tentang kezaliman. Kezaliman ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah sangat benci pada orang-orang yang zalim. Dalam syariat Islam, mengacu pada surat Al-Baqarah 229, makna kezaliman sebagaimana dalam ayat ini, tilka hududullah fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi definisi umum orang yang zalim adalah orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Tidak menempatkan hukum-hukum Allah pada tempatnya, yang seharusnya digunakan sebagai rujukan untuk amalan, ia abaikan. Maka orang itu tidak menempatkan pada tempatnya yang benar
masuk kategori kezaliman. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, ini tidak menempatkan perintah Allah sesuai dengan tempatnya. Ia justru mengganti apa yang Allah perintahkan dengan perbuatan yang justru terlarang. Ini termasuk kategori orang yang zalim. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim azab dari langit karena mereka berbuat fasik. Yakni mengganti perintah-perintah Allah. Tidak menetapi perintah-perintah Allah. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Jadi orang yang zalim adalah orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Dalam pengertian yang lain, makna zalim didefinisikan oleh para ulama segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara menambah ataupun mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, atau letak, maupun sifat dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tersebut. Dan itu berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, hablum minallah, maupun terhadap kemanusiaan dan alam semesta, hablum minannas. Entah itu dalam skala kecil maupun besar, yang tampak maupun tersembunyi. Yakni menambah-nambahnya dan menguranginya dari apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, itu masuk kategori kezaliman. Dengan memperhatikan dan memahami apa-apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran dan juga penjelasan dari Nabi SAW, maka di antara bentuk kezaliman yang sangat dibenci dan dimurkai Allah, antara lain mempersekutukan Allah, mendustakan Allah, menyembunyikan kebenaran, menyalahi janji. Orang yang fasik, yang selalu melanggar larangan-larangan Allah, itu tergolong orang yang zalim, tidak menempatkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dengan yang benar. Menyalahgunakan jabatan dan amanah yang diberikan, mengambil hak orang lain, menyakiti sesama. Orang yang mengingkari Rasulullah SAW juga masuk kategori kezaliman. Dan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah lainnya, termasuk menyakiti hewan. Menyakiti hewan. Bahkan ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana seseorang yang dihukum oleh Allah karena ia meninggalkan rumahnya dengan seekor kucing yang diikat di dalam rumahnya. Dia bepergian ke luar kota beberapa hari. Setelah orang itu pulang ke rumahnya, dia menghadapi kenyataan kucingnya itu mati. Karena diikat, tidak bisa keluar dari rumahnya dan tidak bisa mengambil makanan. Beberapa hari dia tinggal keluar kota, kucing itu mati. Maka orang itu masuk kategori yang disebut Nabi orang yang zalim. Oleh karenanya hati-hati.
Ketika kita memelihara hewan, jangan sampai menyebabkan kematiannya karena kita tidak memberikan makan padanya. Apalagi sampai seperti dikisahkan dalam hadis tersebut, ya, mengikatnya yang menyebabkan hewan itu tidak bebas untuk mencari makanannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezaliman itu ada 3 macam secara garis besar yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak diampunkan Allah, kezaliman yang dapat diampunkan Allah, dan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. 3 macam itu, yang pertama disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Yang kedua, kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Adapun penjelasan lebih lanjut dari Nabi SAW. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik. Syirik adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Firman Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Ini kategori kezaliman yang pertama yang tidak diampunkan Allah. Kemudian, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah, ini kezaliman macam yang kedua, kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam hubungan dia terhadap Allah. Semisal dia diperintahkan untuk sholat, kemudian hamba itu mengabaikan sholatnya, maka sesungguhnya ia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Karena Allah telah menetapkan kemaslahatan seorang hamba apabila dia tetap menjaga istiqomah dengan sholatnya. Bila ia meninggalkan sholatnya, sesungguhnya ia sedang membuat keburukan pada dirinya. Maka dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Nah, perbuatan zalim pada diri sendiri ini masuk kategori kezaliman, tapi Allah yang Maha Pengampun masih mengampunkan khilaf dan salah hambanya dalam kaitan kezaliman pada diri sendiri itu. Adapun yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan Allah adalah kezaliman hambanya di antara sesama mereka, yakni berbuat zalim pada sesama. Karena pasti dituntut kelak oleh mereka yang dizalimi. Nabi mengingatkan, kalau kita berbuat zalim pada orang lain, pasti kalau belum terjadi kemaafan, di akhirat nanti orang yang dizalimi akan menuntut. Dan Allah akan tetapkan pemberian kompensasinya dari pahala yang dikumpulkan atau yang telah dimiliki oleh hamba yang dituntut. Nah, inilah yang dikhawatirkan atau diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan menjadi orang yang bangkrut kelak di yaumil akhir. Kezaliman bentuk pertama yang tidak diampunkan Allah, yakni kezaliman kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13, Inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Rasulullah pun telah menetapkan pula dalam sabdanya, maukah aku kabarkan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan persaksian palsu. Ini dosa yang paling besar, mempersekutukan Allah yang pertama, kemudian durhaka pada orang tua, dan persaksian palsu. Berkaitan kezaliman bentuk pertama, yaitu kesyirikan, dalam ayat surat Al-Baqarah 165 Allah Ta'ala berfirman, yang artinya,
Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya, mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim, yang dimaksud berbuat zalim di sini adalah orang yang menyembah selain Allah tadi, mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah, bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal atas kezaliman, yakni menyekutukan Allah yang telah mereka lakukan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan seterusnya dari Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala turun ayat ini, yakni surat Al-An'am ayat 82 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, di sini disebut tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Jadi makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ayat ini sangat menggusarkan para sahabat. Nabi SAW, sehingga mereka bertanya, yakni sahabat Nabi SAW bertanya, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri? Lantas Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti yang kalian sangka. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat tersebut, yakni seperti ucapan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Para sahabat saat itu mengartikan kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman pada diri dan kepada sesama. Sehingga mereka, mana mungkin kita tidak mencampurkan kezaliman. Ayatnya berfirman tadi Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dan kezaliman. Para sahabat pesimis, tapi kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi mengklarifikasi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kezaliman kesyirikan. Tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Maka itulah yang selamat. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua, yakni kezaliman yang diampunkan Allah. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dengan melakukan perbuatan dosa atau kemungkaran pelanggaran terhadap hak Allah atas dirinya, semisal meninggalkan sholat, puasa, minum minuman keras, perbuatan-perbuatan mungkar lain yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah terhadap dirinya. Al-Quran sering membahasakan dosa ini dengan menganiaya diri mereka sendiri. Barang siapa yang terjerumus dalam menganiaya diri mereka sendiri atau berbuat kemungkaran-kemungkaran, tapi ia menyadari bahwa itu dosa, lalu segera mengingat Allah dengan bertobat atau beristighfar dan beramal soleh, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 135-136 yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan pekerjaan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, yakni kezaliman pada diri, menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat akan Allah bahwa ini perkara yang dosa, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa daripada Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan sorga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Nah, inilah kezaliman bentuk kedua yang Allah mengampuninya bila hamba itu menyadari itu adalah kesalahan dan kekhilaafannya. Dalam
hadis qudsi disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dan aku mengharamkannya pula atas kamu sekalian. Maka jangan kamu sekalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bentuk kezaliman bentuk ketiga. Macam yang ketiga. Kezaliman pada sesama. Yang kedua tadi kezaliman pada diri sendiri. Yang pertama tadi kezaliman dalam bentuk kesirikan atas keimanan kepada Allah. Sedangkan yang ketiga adalah berbuat zalim pada sesama. Allah Ta'ala berfirman dalam rangkaian surat As-Surah ayat 38 sampai 43, kita simak maknanya. Dan bagi orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini amal-amal orang yang bertakwa, memenuhi seruan Allah, perintah dan larangannya, menjaga salat, kemudian suka bermusyawarah, kemudian menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan berikutnya sifatnya adalah, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Jadi ada hak pembelaan diri bila dizalimi. Dan ini pujian Allah kepada sebagian hambanya yang bertakwa. Yakni apabila dia dizalimi, mereka membela diri. Dan balasan satu kejahatan-kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Yang zalim di sini adalah menyakiti, mengganggu, dan menzalimi sesama. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah dizalimi tidak ada satu dosa pun atas mereka. Ini pujian juga dari Allah, bahwa di antara hamba bertakwa punya amalan, dia membela diri kalau dizalimi. Sesungguhnya dosa itu hanya atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dalam melakukan pembalasan. Bila pembalasannya setimpal, Allah maafkan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian termasuk hal-hal yang diutamakan. Bila mampu bersabar, maka itu lebih baik. Selama tidak sampai mengganggu amal-amal kebaikan atau ibadah orang tersebut saat dizalimi. Nah, ini kezaliman bentuk ketiga pada sesama. Kita sering melihat dalam realita kehidupan perbuatan kezaliman dilakukan seorang kepada saudaranya, baik dalam hal harta, jiwa, kehormatan, seperti korupsi, menumpahkan darah orang lain tanpa hak, menyia-nyiakan, atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan, mengancam jiwa seseorang, memfitnah, mencaci maki, mencerca, mencemarkan nama baik, pengambilan tanah atau rumah seorang secara paksa tanpa hak atau tanpa imbalan yang pantas, memakan harta anak yatim, tidak membayar hutang dalam kondisi mampu melunasi hutangnya, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan sesama. Ini bentuk kezaliman macam ketiga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah-darahmu, harta-hartamu, dan kehormatanmu diharamkan atas kamu sekalian. Yakni tidak boleh mengganggu sesama dalam berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan. Lebih lanjut penjelasan para ulama, di antara perbuatan zalim yang mengotori hati yaitu sombong, dengki, tidak suka terhadap kebahagiaan orang lain, hibah, yakni membicarakan keburukan orang lain, fitnah, yakni menuduh tanpa bukti yang kuat, adu domba, bermuka dua, dusta, ujub, dan sebagainya. Dalam pergaulan dan interaksi kita dengan orang lain, sebaiknya benar-benar menjaga perkataan dan sikap kita agar tidak menyinggung dan tidak menyakiti perasaan orang lain.
apalagi sampai berbuat zalim. Kalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan pada orang lain saja, kita harus meminta maaf. Terlebih lagi bila kita dengan sengaja melakukannya. Inilah bentuk kezaliman yang ketiga, di mana Allah tidak membiarkannya, yakni pasti Allah memberikan kesempatan bagi orang yang dizalimi untuk menuntutnya kelak di akhirat. Disebutkan dalam hadis salah satu contoh bentuk kezaliman pada sesama. Di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah apabila ia menyebutkan keburukan yang ia ketahui dari saudaranya dan menyembunyikan kebaikan. Ya, tidak fair. Temannya ada berbuat baik, dia tidak sebut. Tapi kesalahan, kehilangan, ia sebut-sebut berulang. Nah, ini bentuk kezaliman. Bahaya bentuk kezaliman yang ketiga diingatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan atau harta atau lainnya, hendaknya segera meminta maaf sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, maka akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai kebaikan, yakni tidak punya pahala, maka diambillah dari kejahatan orang yang dianiaya, yakni dosa yang dianiaya, untuk ditanggungkan kepadanya. Jadi Allah tetapkan pengadilan di akhir bagi orang-orang yang menzalimi, maka akan terkuras habis pahalanya untuk menjadi kompensasi orang-orang yang dizalimi. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain tentang orang yang bangkrut. Nabi bersabda, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak punya uang atau harta benda. Nabi kemudian mengklarifikasi dengan menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun dia pernah mencaci si Anu, makan harta si Anu, menumpahkan darah, memukul orang lain. Maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil sebagian dari pahala kebaikannya. Kemudian datang orang yang menuntut lagi, dia ambil pahalanya untuk diberikan pada orang yang menuntut. Sampai mungkin habis pahalanya. Dan jika pahalanya telah habis, sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban atasnya, atas kezaliman yang telah dia buat saat di dunia pada orang lain, maka kemudian diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya, lalu dilimpahkan kepadanya untuk menanggungnya, sehingga dia mengakibatkan surplus dosa yang tadinya surplus pahala. Setelah dilakukan pengadilan semacam ini, maka ia menjadi surplus dosa yang akhirnya dicampakkan ke neraka. Inilah orang yang bangkrut yang disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, berhati-hati kita dalam berbuat kezaliman, khususnya pada sesama. Dan di bulan Rajab yang sudah kita masuki beberapa hari ini, secara khusus memang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengulang pengingatan kepada kita. Jangan berbuat zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jangan berbuat zalim di setiap bulan, tetapi dikhususkan pada 4 bulan, diantaranya bulan Rajab yang sedang kita masuki saat ini, agar berhati-hati untuk tidak berlaku zalim, khususnya pada sesama, karena dosanya Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya,
Hendaklah kita justru meningkatkan kebaikan pada sesama, karena pahalanya di bulan ini juga Allah lipat gandakan. Seorang penafsir bernama Imam Qatadah bin Di'amah menyebutkan, amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini. Sebagaimana kezaliman terhadap sesama di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman dikerjakan di bulan-bulan lain. Meskipun secara umum kezaliman adalah dosa besar, tapi di bulan Rajab dilipat gandakan dosanya. Dan sebaliknya kebaikan juga dilipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari di bulan Rajab ini Allah secara khusus mengingatkan agar kita menghindari diri dari kezaliman dan justru sebaliknya melakukan kebaikan khususnya pada sesama. Kita jadikan bulan Rajab yang kita telah lalui ini untuk meraih pahala besar khususnya dalam kebaikan pada sesama, dan untuk berlatih lebih kuat lagi dalam menahan diri dari berbuat kezaliman pada sesama. Inilah yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat kita mengisi waktu-waktu di bulan Rajab. Semoga Allah limpahkan sumber daya kepada kita, kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Demikian untuk selanjutnya, dipersilahkan Bu Lili memandu, barangkali ada yang ingin didiskusikan oleh Bapak Ibu yang hadir. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Oh ya, kebetulan ada Bu Sofi Pak Ustadz. Pak Ustadz, Bu Sofi turut berduka Bu Sofi ya sebelumnya. Oh iya, Insya Allah. Silahkan Bu Sofi kalau mau tanya. Belum ada nih Pak, di chat juga belum ada Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dapat manfaatkan pengulangan waktu yang Allah tetapkan, yaitu bulan Rajab, untuk selalu mengevaluasi dalam upaya kita meningkatkan kebaikan-kebaikan, khususnya pada sesama, dan mencegah diri kita dari berbuat kezaliman pada sesama. Memang kita memerlukan, kehidupan manusia ini perlu momen-momen untuk pengingat. Ya. Itulah pentingnya bergulirnya waktu, pengulangan waktu. Ada pengulangan waktu Ramadan, ada pengulangan waktu Idul Fitri, ada pengulangan waktu Idul Adha, ada pengulangan waktu Rajab. Ya. Semua ada momen pentingnya. Ya. Ada momen-momen yang Allah perintahkan yang terkait dengan perulangan waktu. Dan diantaranya perulangan waktu bulan-bulan haram, dan Rajab ini bagian dari bulan haram. Secara khusus Allah mengingatkan, ya, untuk mengevaluasi berkaitan dengan hubungan kita pada sesama. Tingkatkan pada sesama dan hindari berbuat kezaliman pada sesama. Di bulan Rajab kita mengingatnya dan diberikan bonus besar oleh Allah. Siapa yang bisa meningkatkan kebaikannya, mengevaluasi kebaikan-kebaikan pada sesama, Allah lipat ganjarannya. Dan bila mereka melupakan diri dan tetap berbuat zalim pada sesama, Allah lipatkan dosanya. Maka dengan larangan Allah berbuat kezaliman khususnya pada sesama di bulan Rajab ini, kita ada momen untuk evaluasi, momen untuk berhati-hati, berlatih diri agar tidak gegabah berbuat kezaliman pada sesama. Semoga Allah limpahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan sumber daya lainnya
agar terus bisa berlaku baik pada sesama dan berupaya selalu menghindarkan dari berbuat kezaliman pada sesama. Amin. Demikian Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana Bu Sofi? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar Pak. Sehat-sehat selalu kami sekeluarga. Alhamdulillah. Saya menyampaikan, mengaturkan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menyampaikan ucapan simpati kepada saya Pak. Sebagai Alhamdulillah. apa itu menambah kekuatan keimanan saya. Amin, amin ya Rabbal Amin. alamin. Saya akan menanyakan soal ini Pak, istilah khurafat itu apakah termasuk juga zalim ya Pak? Karena di situ ada perbuatan syirik dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak, khurafat itu? Iya, iya. Iya, khurafat. Makna khurafat di situ adalah memiliki keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan yang tidak bersandar pada dalil-dalil yang qat'i atau yang benar, ya. Itu khurafat, menyandarkan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala. Seperti adanya keberkahan dari suatu benda dan sebagainya, ya, meyakini semacam itu. Termasuk kalau di tengah masyarakat kita di Jawa misalnya berpakaian merah di pantai selatan itu nggak boleh, itu bagian kepercayaan khurafat, ya, karena akan diterkam oleh Nyai Roro Kidul dan sebagainya, itu khurafat, ya. Banyak bentuk-bentuk khurafat yang tersebar di tengah masyarakat kita yang kita nggak boleh. Misalnya ada jatuh di rumah, oh pasti ada apa-apa, itu tidak boleh. Itu termasuk kepercayaan khurafat. Ini termasuk khurafat ini bagian dari kesyirikan, satu dosa besar. Begitu Bu Sofi. Terima kasih Pak Farah, terima kasih Bu Lili. Baik, bagaimana Bu Lili? Iya Pak Ustadz. Bu Sofi ada lagi yang bertanya Bu Sofi? Nggak ada. Pak Ustadz, amalan apa yang paling top chair di bulan Rajab ini Pak Ustadz? Iya, amalan yang paling bagus sesuai dengan apa yang Allah firmankan tadi dan penjelasan Nabi SAW adalah kebaikan pada sesama di bulan Rajab dan menghindarkan dari kezaliman pada sesama di bulan Rajab. Karena ayatnya seperti yang dijelaskan tadi, kekhususannya di situ. Di samping tentu amal-amal kebaikan yang lain, puasa sunnah dan sebagainya, tapi para ulama bersepakat amal-amal kebaikan di bulan Rajab yang tidak terkait khususnya dengan sesama, ya, seperti puasa, sholat, malam dan sebagainya, itu tetap dilakukan, akan dilipat gandakan ganjarannya, ya, dilipat gandakan ganjarannya, tetapi dengan amalan yang umum. Arti tidak ada sholat khusus, tidak ada puasa khusus. Puasanya tetap puasa, kalau enggak puasa Daud, ya puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid. Itu puasa sunnahnya. Tentang sholatnya, yaitu sholat Qiyamul Lail, itu yang diperintahkan secara umum juga berlaku pada bulan-bulan yang lain. Jadi tidak ada dalil secara khusus berkaitan dengan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab. Tapi Allah kabarkan atau Nabi kabarkan semua amal kebaikan, baik yang ibadah-ibadah puasa, sholat di bulan Rajab, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan dilipat gandakan pahalanya, wabil khusus terutama karena ayat tadi menyebut jangan berlaku kezaliman khususnya pada sesama, maka pahala kebaikan pada sesama lebih mendapatkan tambahan keberkahan di bulan Rajab. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa cukupkan kajian kita pada pagi hari ini.
Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah kabar baik dari kami kemarin kita dapat saya mengantarkan jamaah umroh Thaibah jumlah satu rombongan dalam keberangkatan kepulangan 60 orang. Ada juga rombongan lain bersamaan waktunya yang berjumpa di Tanah Suci. Ada yang langsung ke Turki, umroh plus Turki, ada umroh plus Dubai juga. Ada hampir kurang lebih dari 100 orang bersama-sama menunaikan ibadah umroh di akhir Desember kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat, balik ke tanah air. Ya, silakan. Nanti kalau ibadah haji tahun 2025 ini Ustadz juga mengantarkan jemaahnya. Insya Allah. Mohon doanya Bu Susi. Iya, insya Allah nanti menantu saya Riono Suwondo. Oh ya. Saya sudah promosiin Ustadz Farhat. Terima kasih Bu Susi. Insya Allah bisa semua kita bisa berangkat bersama lagi. Amin. Insya Allah sehat ya Ustadz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan darinya untuk kita dan keluarga kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.